Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Lorenzo, nomor BP 1510842031. Ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan. Sebelumnya, terima kasih kepada pembimbing dan penguji yang telah dapat hadir dan mendengarkan presentasi saya. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris dikarenakan sebagian wilayah Indonesia terdiri atas lahan pertanian. Hampir 30% angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di bagian sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran strategis dan penting di dalam kehidupan. Bagi negara, sektor pertanian merupakan sektor yang paling mempengaruhi perekonomian negara. Selain menyumbang penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, sektor pertanian juga menjadi sektor yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menjelaskan ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Permasalahan akan ketersediaan pangan masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Meskipun negara Indonesia dikenal dengan agraris, ternyata untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang baik bukanlah sesuatu hal yang mudah dihadapi. Permasalahan dalam ketahanan pangan adalah peningkatan produksi pangan yang belum dapat diikuti oleh penanganan kekurangan pangan dari masyarakat, di mana setiap tahunnya jumlah penduduk yang meningkat dan jumlah produksi pertanian untuk pangan masih tergolong statis atau hanya mengalami kenaikan sedikit dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Hal ini dinyatakan menurut Thomas Robert Malthus yang menjelaskan pertumbuhan penduduk seperti deret ukur dari 2 ke 4, 8 ke 16 dan seterusnya. Sedangkan untuk pertumbuhan produksi pangan seperti deret hitung 2, 4, 6 dan ke 8. Sehingga pada suatu waktu jumlah produksi pangan tidak dapat mengimbangi jumlah penduduk di Indonesia dan mengalami kekurangan pangan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun dan meningkatkan ketahanan pangan daerah masing-masing. Salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan ketahanan pangan adalah Kota Bukit Tinggi. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan pangan yang bertanggung jawab untuk berbagai faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan daerah serta merumuskan alternatif pencapaian ketahanan pangan ideal, maka tugas wewenang kewajiban tersebut diserahkan ke bagian Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi. Dalam pengukuran capaian kinerja pembangunan sektor pertanian di suatu daerah, maka diukur berdasarkan indeks ketahanan pangan. Penyusunan indeks ketahanan pangan dilihat berdasarkan dari 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, aspek ketersediaan pangan, yang kedua, aspek keterjangkauan pangan, yang ketiga, aspek pemanfaatan pangan. Bagi di Kota Bukit Tinggi, aspek ketersediaan pangan pada Kota Bukit Tinggi, ketersediaan pangan yang cukup diakibatkan oleh banyaknya pedagang yang berasal dari Kota Bukit Tinggi atau luar Kota Bukit Tinggi yang berdagang di wilayah Kota Bukit Tinggi, sehingga dalam ketersediaannya dapat terpenuhi. Selanjutnya, untuk yang kedua, aspek keterjangkauan pangan. Dalam hal keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pangan, masyarakat dalam memenuhi kecukupan pangan sudah tersedia semuanya di pasar, di market, atau dari lahannya yang mereka ambil untuk memenuhi pangannya. Yang ketiga, aspek pemanfaatan pangan. Pada pemanfaatan pangan, masyarakat Kota Bukit Tinggi sudah menggunakan berbagai sumber dalam pengolahan pangan agar dapat mereka konsumsi. Sumber daya tersebut berupa dari PDAM, gas yang berada di market, dan listrik yang sudah memenuhi. Pada tahun 2020, Kota Bukit Tinggi mendapatkan prestasi dengan ketahanan pangan terbaik dari tahun 2018 sampai 2020. Sehingga pada rumus masalah tersebut, peneliti tertarik untuk menjelaskan bagaimana manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam membangun ketahanan pangan. Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan. Selanjutnya, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kajian yang lebih khusus
mengenai manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam membangun ketahanan pangan, dan memberikan kontribusi yang manfaat bagi perkembangan jurusan administrasi publik. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Bagi pemerintah memberikan pengetahuan dari hasil penelitian mengenai manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan. Sedangkan bagi akademik, bisa sebagai tambahan referensi pengetahuan dan pembelajaran tentang manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan. Selanjutnya, studi penelitian relevan. Pada studi penelitian relevan, peneliti menggunakan 3 peneliti pendahulu. Yang pertama, Henning Febriana pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, Fauzan Fitra pada tahun 2016 dengan skripsinya yang berjudul Manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pembelajaran SMA atau SMK di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang ketiga, Fitria Ordila dengan judul skripsinya Manajemen Pengelolaan Pasar Semi Modern oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Solo dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan teori manajemen. Teori manajemen yang peneliti gunakan oleh Dalton M. McFarland yang terdiri dari 3 variabel, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan itu memutuskan tujuan berdasarkan lamaran apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi, perubahan dan masalah pada waktu yang akan datang. Yang kedua, variabel pengorganisasian, yaitu mengatur faktor manusia yang disertai tugas-tugas dalam pelaksanaan pekerjaan dan melimpahkan wewenang untuk menjawab terhadap seseorang yang mengaku jabatan. Yang ketiga, pengawasan, yaitu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Berikut adalah skema pemikiran dalam skripsi saya. Selanjutnya, definisi konsep. Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih individu untuk bekerjasama di berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dapat dikerjakan apabila satu individu bertindak sendiri. Pembangunan ketahanan pangan adalah mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang cukup, baik berdasarkan segi jumlah, mutu, keamanan, dan keragaman, sehingga rumah tangga mampu mengkonsumsi pangan setiap saatnya. Definisi operasional. Pada teori manajemen menurut Dalton M. McFarland yang terdiri 3 variabel dapat peneliti jabarkan sebagai berikut. Pada variabel perencanaan terdiri dari 3 indikator, yaitu tujuan, ramalan, dan jangka waktu. Selanjutnya, pada variabel pengorganisasian terdiri dari 3 indikator, yaitu 1. Indikator sumber daya, yang kedua indikator tugas dan wewenang, yang ketiga tanggung jawab. Yang ketiga variabel pengawasan yang terdiri dari 2 indikator. Yang pertama yaitu kebijaksanaan, yang kedua perintah atau arahan. Metode penelitian. Metode penelitian pada pendekatan dan disiplin yang peneliti gunakan itu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan yaitu teknik purposive sampling. Peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi. Teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahannya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Bukit Tinggi, salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 25,24 km². Jarak dari pusat ke pusat provinsi atau Kota Padang lebih kurang 93,42 km. Kota Bukit Tinggi terdiri dari 3 kecamatan dan memiliki jumlah penduduk 4.795 jiwa per km².
Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan pangan di daerah dan merupakan salah satu kota terbaik dalam pelaksanaan ketahanan pangannya. Temuan dan analisis data. Ketahanan pangan merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas harus melihat kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Dalam pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan ketahanan pangan, diperlukannya lah proses manajemen. Proses manajemen yang dilakukan dalam analisis data tersebut adalah teori Dalton M. McFarland yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, perencanaan yang terdiri dari 3 indikator, yaitu pertama tujuan. Pada pelaksanaan indikator tujuan, Dinas sudah menetapkan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan di tahun 2021. Bahkan Dinas sudah melakukan rapat anggota Dinas untuk memilah dan memutuskan apa saja yang menjadi kegiatan mereka dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan. Yang kedua, ramalan. Pada indikator ramalan, dari Dinas sudah memprediksi berapa kebutuhan rata-rata pangan yang dibutuhkan masyarakat Kota Bukit Tinggi dan juga sudah memperkirakan apa saja yang dapat mengakibatkan kerawanan pangan daerah. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu dari dinas tersebut terdiri dari 2, yaitu jangka waktu pendek yang lebih memperhatikan kepada pelaksanaan kegiatan tahunan dan stok pangan, sedangkan jangka menengah, dinas lebih memperhatikan cadangan pangan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Variabel kedua, pengorganisasian yang terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, sumber daya. Pada sumber daya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi mengalami kendala pada sumber daya manusia, baik itu kuantitas maupun kualitas. Pada segi kuantitas, dinas kekurangan personil atau staf dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan dari segi kualitas, ada beberapa SDM yang belum terpenuhi kompetensinya. Selanjutnya, pada sumber daya manusia, anggaran yang diterima sudah dideskripsikan secara detail kemana saja anggaran digunakan. Bahkan ada beberapa sumber daya non-manusia yang diberikan kepada beberapa kelompok seperti mesin, dana, dan lain-lain. Yang kedua, tugas dan wewenang. Pada indikator ini, Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam pembagian tugas sudah diserahkan kepada profesi masing-masing yang berada pada jajaran bidang ketahanan pangan. Wewenang yang diberikan kepada mereka sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab terdiri dari 2, yaitu tanggung jawab moral dan material. Pada tanggung jawab moral, Dinas sudah melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan dapat mempertanggungjawabkan kebutuhan pangan daerah. Pada tanggung jawab material, Dinas sudah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran yang didapatkan. Yang ketiga, variabel pengawasan. Variabel pengawasan terdiri dari 2 indikator. Yang pertama, kebijaksanaan. Dalam menyelenggarakan program peningkatan ketahanan pangan di Kota Bukit Tinggi, Dinas dalam menggerakkan anggotanya dan menetapi tujuannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, rencana kerja, rencana strategis, dan petunjuk teknis yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, arahan atau perintah. Dari awal kegiatan seperti mengunjungi kelompok tani dan mengumpulkan data terkait ketahanan pangan dan memantau harga pangan yang dilakukan pada bidang ketahanan pangan, sudah ada arahan yang dilakukan oleh kepala bidang beserta kepala seksi kepada anggota atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Arahan tersebut bersifat wajib yang dilakukan agar keselarasan tujuan dan tidak ada penyimpangannya yang terjadi selama proses kegiatan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pada skripsi ini, pada manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan berjalan dengan baik. Pada variabel perencanaan, Dinas sudah menetapkan tujuan yang akan mereka lakukan dalam membangun ketahanan pangan dan sudah memprediksi berapa rata-rata kecukupan energi dan protein yang dibutuhkan masyarakat Kota Bukit Tinggi. Dan juga pada jangka waktu pendek sudah memperkirakan stok pangan yang dibutuhkan oleh Kota Bukit Tinggi dan cadangan pangan untuk jangka menengah sudah mereka tetapkan. Selanjutnya pada variabel pengorganisasian. Pada variabel organisasian, khususnya pada sumber daya mengalami kendala. Dinas memiliki kendala terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
yang kurang memadai yang dilihat dari jumlah staf di setiap seksi hanya memiliki satu personel saja. Sedangkan pada tugas dan wewenang sudah mereka lakukan sesuai dengan tugas mereka dan melakukan wewenang sesuai dengan wewenang mereka. Dan dalam kegiatan tersebut mereka tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pangan Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya parabel pengawasan. Pada parabel pengawasan, dinas sudah melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur pada Renstra, Renja, dan tugas pokok dan fungsi. Dan dinas ada memberikan arahan atau perintah oleh kabit atau kasih kepada staf atau anggota dalam pelaksanaan kegiatan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.